Sekarang kamu lagi dengerin podcast horor dari Radik Radio. Welcome to Goosebumps. Selamat malam, selamat datang di podcast horor Radik FM. Di episode kali ini, Boy dan Rahma bakal nemenin Sobat Radik dengan menguak kisah mistis dari sumur lubang buaya. Di mana hari ini yang bertepatan dengan tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Pemberontakan G30S PKI. Kisah kelam yang terjadi pada tahun 1965 tentu masih terngiang di benak kita, di mana terjadi pemberontakan dan pembantaian terhadap 7 jenderal besar Indonesia. Jenazah 7 jenderal TNI yang dibantai oleh PKI tersebut kemudian dibuang ke dalam sebuah sumur. Sumur tersebut kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya. Lubang Buaya yang berada di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur merupakan saksi kekejaman dan penyiksaan terhadap para jenderal TNI yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Selain menyimpan sejarah kelam, Lubang Buaya juga menyimpan kisah mistis yang akan membuat bulu kuduk berdiri ketika mendengarnya. Yang pertama, terdengar teriakan dari dalam sumur. Menurut cerita pengunjung dan masyarakat setempat, sering terdengar suara aneh dari dalam sumur. Tidak jarang, mereka mendengar teriakan minta tolong dari dalam sumur. Konon katanya, suara teriakan tersebut akan menghilang jika didekati dan kembali terdengar ketika kita menjauh. Kejadian mistis pernah dialami oleh seorang pengunjung yang datang ke Museum Lubang Buaya pada sore hari. Kala itu pengunjung tersebut mendengar suara minta tolong yang berasal dari dalam sumur. Ketika ia mencari sumber suara, secara perlahan jeritan minta tolong itu menghilang. Namun suara kembali terdengar ketika ia sudah menjauh. Yang kedua, penampakan tentara berwajah rusak serta berlumur darah. Salah satu cerita mistis yang juga terjadi di Lubang Buaya adalah kesaksian seorang pengunjung museum yang mengaku pernah melihat penampakan makhluk astral berpakaian tentara dengan wajah rusak dan berlumuran darah. Pengunjung tersebut melihat penampakan itu melintas dari arah sumur. Entah hanya dirinya atau ada orang lain yang juga menyaksikan penampakan tentara tersebut. Yang jelas, cerita ini cukup membuat bulu kuduk merinding. Tidak hanya pengunjung, kisah penampakan ini juga dialami oleh warga sekitar bernama Parto. Pria yang kerap kali begadang ini pernah sekali waktu berjalan-jalan di dekat kawasan museum. Ketika sedang berjalan, Parto mendengar suara langkah kaki yang diseret. Sontak Parto menoleh, serta mendapati sosok makhluk berlumuran darah dengan pakaian yang compang-camping. Seketika Parto langsung lari meninggalkan sosok makhluk astral tersebut. Parto juga meyakini bahwa kemunculan makhluk tersebut juga ditandai dengan bau busuk yang menusuk hidung. Yang ketiga, sering terjadi kesurupan. Fenomena kesurupan di tempat yang dianggap angker merupakan hal yang kerap kali terjadi. Tak terkecuali di Lubang Buaya. Menurut pedagang yang berjualan di sekitar museum, peristiwa kesurupan di Lubang Buaya sudah terjadi berkali-kali. Korban kesurupan rata-rata ialah pengunjung. Pernah sekali, ada rombongan wisata dari Amerika Serikat yang mengunjungi Museum Lubang Buaya. Ketika para turis sedang berfoto,
Salah seorang di antaranya tiba-tiba tertawa cekikikan, serta spontan menyanyikan lagu Genjer-Genjer. Kejadian ini tentu saja tidak bisa diterima dengan akal sehat. Bagaimana bisa seorang turis yang tidak bisa berbahasa Indonesia tiba-tiba menyanyikan lagu berbahasa Indonesia dengan lancar? Usut punya usut, turis yang kesurupan ini sebelumnya sempat mengejek lubang buaya. Ia merasa tidak melihat sesuatu yang indah. Bahkan si turis juga sempat mengucapkan kata-kata kasar terhadap pahlawan revolusi yang gugur di sumur tersebut. Yang keempat, derap kaki misterius. Kisah seram selanjutnya pernah dirasakan oleh seorang petugas kawasan Sumur Lubang Buaya. Sumur ini memang sudah padat oleh pemukiman masyarakat. Namun, keangkerannya masih begitu melekat kental. Bukan hanya suara tangisan, petugas ini seringkali mendengar derap langkah kaki, hentakan langkah yang kompak, dan beraturan mengikuti aba-aba seperti tentara sedang berbaris. Suara itu mirip dengan pasukan prajurit yang sedang melakukan latihan baris berbaris. Suara itu akan terdengar begitu jelas di dalam museum sewaktu malam hari. Warga sekitar yang mendengar derap langkah kaki tersebut tidak berani untuk memuaskan rasa penasaran. Dari mana asal suara tersebut? Kalaupun ada warga yang berani mengintip, saat dilihat ternyata sosok tentara tanpa kepala. Yang kelima, aura mistis yang begitu mencekam. Aura mistis langsung terasa ketika menginjakkan kaki di komplek museum ini. Ditambah lagi penerangan lampu berwarna merah yang diletakkan di area sumur lubang buaya semakin menambah seram suasana. Aura negatif di sekitar lubang buaya juga memengaruhi barang-barang di sekitar lokasi. Contohnya, lampu toilet dekat museum yang selalu mati. Padahal, hampir setiap hari diganti, tapi tetap saja mati. Kemudian pompa-pompa di pos pengaman pun konon sering mati tanpa alasan yang jelas. Ditambah lagi, patung-patung diorama dekat lubang buaya yang konon ceritanya kerap bergerak sendiri saat malam tiba. Yang keenam, sering tercium bau busuk. Hal ini sering terjadi di Museum Pancasila Sakti. Museum Paseban ini memiliki 2 lantai. Di lantai 1, kita dapat melihat sisa-sisa pakaian dan peninggalan dari ke-7 jenderal. Di lantai ini, terkadang masih tercium bau anyir darah dari ruangan penyimpanan baju yang dipakai para jenderal. Baik pengunjung maupun petugas sering mencium aroma yang berbeda, sekelebatan seperti aroma bau yang terbawa oleh angin. Iya, Sobat Radik. Itu tadi akhir cerita dari Lubang Buaya. Terima kasih telah memberikan Boy dan Rahma kesempatan untuk menemani malam Jumat kalian. Jangan lewatkan episode lain dari Goosebumps setiap malam Jumat. Dan ingat, kamu tidak pernah sendiri.